Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yani Hayati M. Hum, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan Ibu Dewi Anggraini SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeli Kurnia Ilahi, NIM 18234112, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Koleksi Digital sebagai Sumber Informasi bagi Mahasiswa Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Satu, latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya kebutuhan akan ilmu pengetahuan telah membawa pengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Salah satunya itu di dalam lingkungan perpustakaan. Perpustakaan memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada penggunanya, guna memberikan pelayanan lebih baik serta menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Perpustakaan terdapat berbagai macam, salah satunya yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi mempunyai fungsi sebagai instansi yang menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan sumber referensi pembelajaran bagi mahasiswa. Salah satu perpustakaan perguruan tinggi yaitu Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, Perpustakaan Universitas Negeri Padang menyediakan koleksi dalam bentuk digital. Koleksi digital diperoleh dari koleksi tercetak yang dialih mediakan ke dalam format yang bisa terbaca menggunakan bantuan teknologi, seperti komputer yang dapat diakses secara online. Koleksi digital sangat membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, seperti pada masa pandemi saat sekarang ini, yang mana kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Koleksi digital sangat membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya, baik itu dalam pembuatan tugas maupun dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi bagi mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu fokus permasalahan. Yang pertama, pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, perubahan yang dirasakan mahasiswa Universitas Negeri Padang atas pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, respon mahasiswa Universitas Negeri Padang terhadap pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perubahan yang dirasakan mahasiswa Universitas Negeri Padang atas pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa Universitas Negeri Padang terhadap pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mendeskripsikan perubahan yang dirasakan mahasiswa Universitas Negeri Padang atas pemanfaatan koleksi digital sebagai
sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan respon mahasiswa Universitas Negeri Padang terhadap pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan. Yang kedua, bagi pembaca yaitu hasil penelitian ini dapat sebagai sumber referensi untuk penulisan karya ilmiah di kemudian hari. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Adapun batasan istilah pada penelitian ini yaitu yang pertama, pemanfaatan. Pemanfaatan merupakan suatu proses atau aktivitas dalam memakai suatu barang atau jasa. Yang kedua, koleksi digital. Koleksi digital merupakan suatu koleksi yang telah dialihmediakan dari bentuk tercetak ke dalam bentuk digital yang dapat diakses menggunakan bantuan teknologi, yaitu komputer, melalui jaringan internet. Yang ketiga, sumber informasi. Sumber informasi merupakan suatu instansi yang menyediakan berbagai macam informasi yang dibutuhkan pengguna atau pemakai informasi dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Yang keempat, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Mahasiswa Universitas Negeri Padang adalah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan dan berkunjung ke perpustakaan serta menggunakan koleksi yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk tercetak maupun digital. Yang kelima, masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 merupakan masa di mana COVID-19 yang telah menyebar di berbagai benua dan negara. Virus COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Satu, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu koleksi digital. Koleksi digital adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer yang digunakan untuk menampilkan informasi baik berupa teks, gambar, audio, video, maupun multimedia lainnya dalam bentuk yang ringkas dan dinamis yang dapat dibaca oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Selain itu, alat bantu yang digunakan dalam akses koleksi digital seperti laptop dan smartphone. Format koleksi digital. Yang pertama yaitu jenis teks digital. Yang pertama RTV, Rich the Format, dan PDF, Portable Document Format. Yang kedua TIFF. Ada beberapa bagian. Yang pertama JPEG dan GIF, foto CD, PNG, Pyramid File Format. Format lainnya seperti Pitch dan BMP. Yang ketiga yaitu jenis video atau film digital, yaitu MPEG dan digital video broadcasting. Kegiatan pengembangan koleksi meliputi kegiatan seleksi, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi koleksi. Kegiatan pengembangan koleksi tidak hanya dilakukan terhadap koleksi dalam bentuk tercetak, melainkan juga dalam bentuk koleksi digital. Landasan teori yang kedua yaitu sumber informasi. Sumber informasi adalah media yang berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap dan kepuasan untuk bertindak. Sumber informasi itu dapat diperoleh dengan bebas mulai dari teman, sebaya, buku-buku, film, video, bahkan dengan mudah membuka situs-situs lewat internet. Macam-macam sumber informasi. Yang pertama media elektronik seperti televisi, radio, video, dan internet. Yang kedua media cetak seperti buklet, leaflet, selebaran, lembar balik, dan poster. Yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga merupakan orang terdekat yang dapat memberikan informasi atau nasihat verbal untuk membantu dalam menangani masalah. Dan yang keempat yaitu petugas kesehatan. Petugas kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan yang memiliki kontribusi besar untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.
Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian yang relevan yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang berjudul Pemanfaatan Koleksi Digital, Studi Kasus di Perpustakaan, Emil Salim, Kementerian Lingkungan Hidup, oleh Anissa Anandari. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Perbandingan Koleksi Cetak dan Koleksi Digital di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Makassar, oleh Rahmat Firnanda. Dan yang ketiga, penelitian yang berjudul Pemanfaatan Koleksi Digital, Studi Kasus di Perpustakaan Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, oleh Muhammad Taufik. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang pertama yaitu koleksi digital, sumber informasi, mahasiswa Universitas Negeri Padang dan pada masa pandemi. Satu, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dalam melakukan penelitian seperti konsep, teori, karakteristik, dan lain sebagainya. Penelitian ini dibuat berdasarkan sumber data-data, pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, serta keterangan yang dijabarkan dalam bentuk uraian masalah. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat memaparkan data hasil penelitian berupa uraian kata-kata, bukan angka, serta mendeskripsikan data berdasarkan analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah diperoleh. Yang ketiga yaitu latar, entry, dan kehadiran peneliti. Yang pertama, latar. Latar penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan koleksi digital sebagai sumber informasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, entry. Entry merupakan tahapan awal yang dilakukan peneliti untuk dapat masuk dan melakukan penelitian. Dan yang ketiga, kehadiran peneliti. Selain mengamati, melihat, dan menganalisis pengamatan koleksi digital, peneliti harus hadir dalam setiap wawancara yang dilakukan dikarenakan kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu pengamatan dan wawancara. Yang keempat yaitu informan. Informan merupakan orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu hal. Informasi pada penelitian ini yaitu seluruh pengguna layanan perpustakaan dan memanfaatkan koleksi digital yang telah disediakan oleh Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang pertama, membuat kerangka pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada informan. Yang kedua, alat perekam smartphone Oppo A15 yang digunakan untuk merekam dalam proses wawancara. Yang ketiga, buku sebagai alat yang digunakan peneliti untuk mencatat, menulis, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari narasumber. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua yaitu wawancara. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana narasumber bebas mengemukakan jawaban sehingga peneliti mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu teknik pengabsahan data. Pada penelitian ini, untuk menguji keabsahan data dengan triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik uji keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi.
Dengan teknik triangulasi, dengan sumber peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu teknik penganalisisan data. Teknik analisis menggunakan model kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data reducting, yaitu reduksi data, data display, menyajikan data, dan verification, menyimpulkan data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.